Raden Roro Sri Suharningsih. Dilahirkan 73 tahun lalu, buah pernikahan seorang bangsawan dari Kasunan Solo dan putri seorang kepala desa di Salatiga. Menjalani kehidupan yang berkecukupan dan dalam perlindungan penuh. Ning, demikian beliau dipanggil, terbentuk menjadi gadis yang bersahaja, pendiam, dan pemalu. Setamat SMP, di usianya yang ke-16 tahun, nama beliau menjadi Raden Ajeng Sri Suharningsih setelah dinikahkan dengan pemuda tampan yang juga keturunan bangsawan. Pernikahan berjalan dengan baik dan penuh martabat hingga terjadi peristiwa yang menyedihkan. Sang suami meninggal ketika ditugaskan ke Paris, Prancis. Sehingga di usianya yang ke-20 tahun, beliau menjadi seorang janda dengan 2 orang anak. Hai perempuan hebat, bertemu lagi dengan Mami Yuli di YouTube channel Perempuan Hebat. Saat ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang wanita sukses, seorang wanita yang luar biasa, yang umurnya tidak muda lagi tapi semangatnya luar biasa, yang biasa dipanggil dengan Ibu Ning. Yuk kita sama-sama mendengar kisahnya yang luar biasa. Halo Ibu Ning, shalom. Shalom Kak Yuli. Terima kasih udah berkunjung ke sini. Yuk silahkan masuk. Hai Ibu Ning, apa kabar? Luar biasa ya. Baik Kak Ini Yuli. kok semakin hari semakin awet muda, usia 73 tahun ya Bu Ning. Iya. Itu rahasianya apa itu menjaga supaya tetap segar, awet muda gimana nih Bu Ning? Gitu masa iya sih kepala 7 masih awet muda, bagaimana Kak Yuli? Iya, ini rahasianya apa ini Bu Ning? Gitu ya. Gimana ya, saya memang dari kecil itu sudah dibiasakan dari ibu saya itu dikasih jamu, minum jamu. Dikasih jamu. Iya, itu memang akhirnya sampai sekarang lah tua ya, itu tidak terlupakan. Itu sudah saya lakukan setiap hari. Di samping itu karena sekarang ini usia sudah kepala 7, jadi ya pola makan yang saya atur gitu, jadi nggak rakus kayak dulu gitu. Pola makan saya atur, terus juga tiap hari saya olahraga, jalan kaki, kalau hujan ya treadmill gitu, itu aja. Dan di samping itu ya sukacita dalam Tuhan, mengucap syukur selalu. Luar Gitu. biasa ya. Jadi Ibu ini minum jamu terus. Sepertinya aku harus minum jamu nih biar awet muda kayak Ibu Ning nih. Ibu Ning, Ya, aku dapat info yang kemarin pas pandemi Ibu Ning mau operasi apa sudah operasi? oh itu Kak Yuli, memang dalam masa pandemi ini saya ada 2 masalah. Pertama itu jantung ya. Jantung itu dada sering sakit. Setelah kami diperiksa dokter, ternyata saya dinyatakan harus pasang ring. Tetapi saya bilang sama dokter, "Dok, kasih waktu, kasih obat dulu deh sambil berdoa," saya bilang begitu. Karena saya takut pasang ring itu, takut ya, udah usia gini. Ternyata benar. Setelah 1 bulan saya dikasih obat, lalu diperiksa kembali, tapi memang ya 1 bulan tuh pergumulan saya minta sama Tuhan tuh supaya dibebaskan dari operasi dan pasang ring gitu. Ternyata Tuhan dengar. Setelah itu saya diperiksa lagi, ternyata nggak perlu, hanya ketegangan otot sedikit, nggak perlu pasang ring gitu. Nah, yang kedua ada lagi yaitu tentang ginjal.
Ginjal saya perut sering kembung. Ternyata setelah diperiksa ada batu ginjalnya itu 5 mili. Itu juga dinyatakan mau dioperasi. Saya minta lagi, saya mau berdoa untuk 1 bulan lagi minta obat. Ternyata 1 bulan itu dinyatakan diperiksa 5 mili lagi. Belum berubah. Akhirnya dokter menyatakan oke, kalau gitu besok kita ambil, tetap operasi. Jadi saya kan masuk rumah sakit sorenya. Nah sore itu jam 3 diperiksa lagi, tetap masih 5 mili. Terus wah, malam itu saya minta sama Tuhan, itulah mujizat Tuhan luar biasa. Dan Tuhan Yesus baik ya, didengar apa yang saya pergumulkan itu. Akhirnya pagi-pagi jam 7 udah masuk ruang operasi, udah ganti baju, udah ganti ini, diperiksa lagi. Dokternya bilang, loh, saya kaget. Kenapa dok? Kok kecil katanya. Itulah. Duh, dahsyat ya Bu. Luar ini biasa mujizat ya. Tuhan yang Amin, luar biasa amin. yang Ibu Ning alami. Jadi ya. akhirnya nggak jadi dioperasi, cuman di laser. Dan sekarang udah bersih ginjal saya, udah baik kembali, saya sehat kembali. Tuhan Puji Yesus Tuhan ya. baik. Amin. Luar biasa, dan kami berharap Ibu Ning tetap sehat dan kuat ya. Amin. Bu Ning, kami dapat bocoran nih. Katanya Ibu Ning itu dulunya sebagai seorang wanita yang sukses, pengusaha yang berhasil, anggota di Kadin, terus masuk dalam kepengurusan IWAPI, punya catering di pabrik, punya konveksi, punya travel, punya apotik, pokoknya banyak banget Bu Yani. Gimana itu? Benar apa gosip nih? Oh itu Kak Yuli, bener sih, itu semua saya kerjain gitu. Tapi ya memang nggak mudah ya untuk mengerjakan ini, karena dari awalnya itu semenjak suami saya yang pertama meninggal, ya saya beberapa tahun itu kawin lagi. Tapi dalam perkawinan yang kedua kurang kurang baik. Jadi sehingga saya memutuskan untuk jadi single parent dengan anak 5. Nah disitulah saya tergerak. Ya nggak tahu ya, pokoknya tuh semua itu berjalan dengan begitu aja. Saya itu tadinya jualan gorengan, terus dititip anak saya kalau sekolah dibawa ke kantinnya, terus bikin es mambo, terus jualan sayur di depan rumah begitu, karena saya kontrak kan di rumah itu. Nah ternyata pada suatu saat saya tuh kalau tiap pagi baca koran Pos Kota, di situ baca dicari seorang salesman. Ya akhirnya saya mendaftar. Ternyata itu sales panci non kolesterol itu loh Kak. Akhirnya saya di training 1 minggu, saya disuruh demo di Pertamina Gambir. Nah di situ dinyatakan Bu Ning bisa nggak demo di sini? Ini Dharma Wanitanya besar loh, katanya gitu. Saya tuh enak aja mengatakan bisa, padahal saya belum pengalaman gitu. Tapi saya ditemenin dengan seniornya satu, akhirnya saya demo di situ. Setelah di situ, nah itulah awal saya dibawa Tuhan untuk bisnis saya maju, iya kan? Saya ditemui seorang ibu yang sasakannya tinggi gitu. Ternyata dia menyatakan bahwa di Pertamina aja hari itu saya dipesenin 250 panci. Waduh, sudah nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata sukacita saya itu. Karena apa? Saya setiap mau melangkah, saya hanya bilang, Tuhan Yesus tolong, 2 kata itu. Saya hanya mengatakan begitu, nggak tahu doa yang panjang-panjang, nggak ngerti saya. Hanya saya bilang, Tuhan Yesus tolong, saya mau demo, gitu aja.
Nah, dengan ibu itu saya dinyatakan minggu depan suruh demo ke Bulog. Saya demo lagi, di situ ratusan lagi. Minggu depannya lagi diminta lagi ke Pelni, ke Tanjung Priok. Ya saya lakukan itu. Luar biasa, nggak tahulah Kak, saya di luar pikiran saya ya, saya mendapat komisi yang begitu besar, sehingga hati saya tuh tergerak, saya harus beli rumah. Nah itu, mulai di situ. Terus dengan ibu yang menemuin saya itu, saya dibawa ke Iwapi, kenalah Bu Dewi Motik. Saya diajak bergabung. Nah itu mulai saya melejit, sehingga karena di situ bergaul dengan pengusaha-pengusaha, saya kan sebenarnya harusnya minder ya Kak ya, karena saya bukan pendidikan tinggi, bukan sarjana, bukan apa, tapi saya mah enak aja menghadapi ibu-ibu itu, bersama ibu-ibu. Cuman dalam hati saya Tuhan Yesus, bagaimana supaya saya bisa bersama dengan pengusaha-pengusaha ini. Nah akhirnya nggak tahu hati saya itu kalau ada seminar, ada apa pengetahuan di luar itu gitu ya, saya kejar di situ. Nah jadi teman-teman tuh percaya bahwa saya ini kurang pendidikan tinggi, padahal cuma SMP, tapi saya bisa menyesuaikan diri itu juga karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membawa saya ke situ, siapa lagi? Saya tadinya nggak kenal. Itulah saya tekunin, akhirnya di situ waktu itu ya, sebelum Krismon itu pabrik kan pada banyak bangun, ada peluang untuk catering. Nah saya sendiri juga nggak bisa masak, modal dari mana, nggak punya apa-apa, nggak punya modalnya cuma demo-demo itu tadi ya toh. Tapi dengan keuntungan demo saya 3 kali itu saya udah beli rumah, beli kasur yang tadinya anak saya tidur di ubin dengan sarung apa baju untuk alas, sekarang udah di kasur. Waduh puji Tuhan, nggak tahulah, saya nggak bisa mengatakan dengan sukacita. Yang penting saya terima kasih Tuhan, tiap malam saya ucapkan. Kalau saya mau berangkat kemana-mana hanya Tuhan Yesus tolong, hanya itu aja, nggak ada kata-kata lain gitu. Nah setelah itu di situ ada peluang catering pabrik, saya cobalah maju. Ternyata semua itu baik-baik aja. Saya diajarin sama temen untuk bikin proposal untuk masuk ke pabrik itu, akhirnya bisa dites. Saya gimana, dapurnya nggak punya, tapi nggak tahu saya nih kok jalan aja terus. Saya kontrak dulu. Saya kan di Iwapi itu ada pendidikan untuk chef, kayak untuk catering ya. Saya ambil tukang masak yang sudah lulus, saya ajak kerjasama. Jadi yang masak dia, yang bikin contoh dia, saya ajukan. Ternyata berkembang sampai 4 titik ya. Ada di Depok, ada di Kelapa Gading, ada di Tambun, ada di Cikarang, yang Sanyo, Suzuki Indomobil, terus itu apa LG, Samsung, itu saya layani. Puji Tuhan, semua berjalan. Ya, akhirnya berkembang. Terus bukan itu aja. Kalau di pabrik kan ada itu cateringnya. Berarti itu kan seragam semua. Saya nggak tahu deh, pokoknya omong-omong dengan itu HRD-nya, itu seragamnya gimana? Saya bilang itu. Ibu bisa? Oh bisa, saya bilang. Padahal saya nggak bisa jahit. Tapi semuanya itu saya jalanin tekun. Tapi hanya satu, saya tetap mengandalkan Tuhan. Itulah Tuhan jawab, sehingga konveksi pabrik itu, seragam karyawan itu saya juga yang jahit. Nah itu lika-likunya juga nggak ringan sih, tapi semua berjalan dengan baik. Terus akhirnya dari Pertamina ada mau cari travel untuk ngangkut pegawai dari Jakarta ke Cilacap, Gunung Simping ya. Akhirnya saya tanganin juga berjalan. Salon di rumah sama salon gitu. Ih luar biasa banget Bu Ning. Nggak punya nggak obat, tapi ada temen nawarin, temen ini apa namanya apotek itu, asisten apoteker. Akhirnya saya ajukan juga ke bank, dapatlah modal dari situ. Saya buka, beli ruko, buka apotek, dia yang pegang. Jadi semua itu
kita kerjasama dengan teman-teman yang kalau hati kita ini memang terbuat pada Tuhan ya, semua diberi kelancaran. Nah itulah Kak yang sebenarnya riwayat saya kenapa dikatakan pengusaha itu terlalu besar. Ya hanya begitu-begitu aja, tapi itu berjalan dengan baik. Dan satu catering itu, satu dapur kira 4.000, 5.000. Kalau di bawah 5.000 saya rugi. Gitu, karena kerjasama dengan tukang masak dan lain-lainnya. Itu aja Kak. Luar biasa Bu Ning, sampai merinding ya. Tetapi proses juga yang Ibu jalanin juga nggak gampang ya. Nggak gampang sampai sih, masuk Kak. pada sukses seperti ini. Bu Ning, Iya. jadi Bu Ning kan ke waktu itu yang Ibu Ning cerita itu kan Ibu Ning seorang pengusaha yang sukses ya, seorang wanita yang luar biasa. Nah, titik balik sehingga Ibu Ning bisa melayani, masuk dalam pelayanan gimana tuh? Gimana ya Kak ya? Jadi pada waktu keberhasilan usaha saya itu, ya terus kan Krismon. Ya, Krismon itu kan bukan hanya usaha kecil aja, usaha besar-besar, pabrik yang besar-besar juga kolab ya. Nah di situ, tapi sebelumnya itu memang saya ada beli saham, salah satu saham, tapi nggak perlulah saya sebut di sini saham siapa yang saya beli itu, ya kan. Nah, nggak perlu saya sebut, itu nilai besar, sudah 3M lebih waktu itu. Ternyata ikut kolab juga, gitu. Nah, tapi kan tadinya janji-janjinya itu kan beda ya. Nah, salah satu direkturnya lari ke ujung pandang. Saya kejarlah ke ujung pandang gitu. Padahal di sini juga kondisinya morat-marit ya. Tapi saya aset yang mati, istilah kayak rumah dan sebagainya gitu masih ada, belum terjual itu, belum sampai ke sana saya. Akhirnya saya di ujung pandang, saya carilah itu orang. Ternyata di situ pengalaman saya kok menyatakan kayak nggak enak gitu ya, nggak enak gitu. Terus saya telepon temen yang ada di Kelapa Gading, kok begini, gini, karena kita janjian di salah satu restoran. Terus dia bilang, udah Mbak, diam di dekat kasir, jangan bergerak kemana-mana gitu. Oke, nanti saya akan kirim temen juga, karena dia temen saya, itu temen doa di Kelapa Gading gitu. Itu saya akan doakan di sini dan temen doa saya di Makassar itu akan datengin Mbak, nanti bantu. Saya pikir temen yang datang ini debt collector gitu loh. Setelah saya ketemu si orang yang baju hitam-hitam ini menyatakan bahwa ada yang mencari saya gitu. Setelah saya temui ternyata ya itu yang namanya Oma Susi dengan Opano, itu suami istri. Setelah situ kita ngomong-ngomong, saya dibawa pulang ke hotel karena saya tidur di hotel. Setelah sampai di hotel kita cerita panjang lebar dan saya juga cerita masalah saya. Saya pikir dia debt collector, ternyata dia suami istri ini pendeta Kak. Saya tiap hari ditemuin sama beliau itu dikasih mengampunin, mendoakan, mengampunin, mendoakan. Lah, bagaimana ini? Kapan uang saya balik? Saya ketemu orang itu udah menghilang lagi yang saya cari. Tapi jalannya waktu lama itu, saya setahun lebih ya. Saya untuk mencari orang itu dan saya tinggal di ujung pandang. Ya ada teman juga yang menampung saya di situ. Akhirnya ya, pokoknya titik akhirnya itu nggak balik lah duit saya. Yang sekian tuh nggak balik. Gitu. Nah ternyata saya dilayanin untuk melepaskan pengampunan dan ikhlas. Karena semua itu milik Tuhan, kata Ibu Pendeta ini dengan Pak Pendeta ini. Nah di situ, tapi lama-lama ya saya akhirnya luluh juga ya, lemah gitu. Lemah, saya berpikir, iya benar ya, kalau memang semuanya tuh milik Tuhan, kita tuh tidak ada apa-apanya. Itu saya akhirnya sadar akhirnya saya dilayanin oleh gereja Latimojong Makassar.
Itu di sana sampai saya dibaptis selam. Nah, dibaptis selam di sana, sampai sekarang Pendeta Susi dengan suaminya ini menjadi guru rohani saya sampai sekarang. Nah, ini akhirnya saya pulang ke Jakarta. Nah, sampai Jakarta, Bapak Pendeta, Bu Oma Susi ini mengatakan, gimana dulu waktu dilepaskan, katanya mau ikut Tuhan, masih mau usaha lagi, katanya gitu. Saya diledek. Terus, kalau pendapat Oma gimana? Saya bilang gitu. Ya kalau pendapat saya ya mau ikut Tuhan, ikut Tuhan. Udah jangan pikirkan, apalagi anak-anak saya waktu itu sudah mencapai sarjana semua. Gitu, jadi sudah nggak ada beban yang berat, anak-anak sudah bisa mandiri ya. Hanya si kecil aja yang masih jadi beban kita, yang empat-empatnya sudah bisa bekerja semua. Akhirnya ya ini saya tekunin, terus saya tetap dibimbing oleh ini Ibu Pendeta itu, dan semuanya itu berjalan dengan baik. Taunya saya dari Kelapa Gading pindah ke Cibubur. Nah, setelah di Cibubur ini saya iman saya tambah kuat, dan saya tambah kuat dekat sama Tuhan ya. Ya nggak, perasaan saya nggak memikirkan masa lalu, sudah sama sekali tidak. Gitu. Uang saya yang saya taruh di sini saya nggak pikirin, ya sudah ikhlas, benar-benar ikhlas. Nah, ini yang membuat saya merasa damai sampai sekarang ini. Ya saya rasa sih pelayanan saya biasa-biasa aja ya Kak Yuli, tapi yang penting saya bersama Tuhan. Tuhan itu ada di diri saya, dan itu sudah menjadi suami saya yang sudah 42 tahun sampai saat ini. Saya single parent, nggak tergoda dengan dunia ini, tidak. Luar biasa Gitu. banget ya Bu Ning. Kehilangan uang begitu banyak lah, zaman sekarang aja banyak, 3, berapa M? 3,6. 3,6 M hilang begitu. Terus ketika dilayani minta keikhlasan, mengampuni aja, mendoakan orang itu. Dan Ibu Ning ketika balik lagi ke Jakarta melepaskan semua itu dan komitmen untuk hanya melayani Tuhan. Itu luar biasa banget ya. Pasti Tuhan akan berkati Bu Ning. Amin. Bu Ning, kan Ibu Ning sekarang udah pelayanan. Ibu Ning diangkat menjadi kabid UMAS. Nah, UMAS ini kan banyak ya Bu Ning. Oma-oma dan opa-opa ini sekitar 168 UMAS. Nah, bagaimana Ibu memanage ini untuk bisa pantau mereka? Ini oma-oma nih, bukan anak muda, oma-oma. Gimana Bu? Ya itu sih sebenarnya ya Kak ya, berjalan dengan begitu aja sih ya. Karena sampai saya bisa melayani UMAS yang sekarang ini anggotanya ada sekitar 160-an. Waktu sebelum pandemi itu kalau tiap sebulan sekali kan ngumpul. Nah, kebetulan juga Royalitas Gereja Lewi begitu bagus ya toh memperhatikan UMAS-UMAS ini, karena UMAS-UMAS ini bukan hanya lingkungan legenda aja Kak. Jadi sudah menyebar sampai di daerah Depok ada, Cimanggis ada, Kampung Sawah, Pondok Gede ada. Ya kan, terus nah ini bagaimana saya menjangkau seperti ini. Kadang-kadang saya juga cuman bertanya sama Tuhan apa yang harus saya kerjakan. Begitu, karena Pak Dharma mempercayakan saya untuk membina UMAS-UMAS ini. Dan yang dibina ini bukan anak kecil. Kalau anak kecil mungkin bisa ditarik ya, kalau orang tua kayak begini bagaimana? Sedikit aja tersinggung begitu. Akhirnya ya saya dibantu oleh Bu Ami dengan teman-teman yang lain, bagaimana ini untuk dengan di rumah singgah ini. Kebetulan dari gereja juga royalitasnya tinggi, dulu zaman Mas Heru ya kan, itu dikontrakkan itu. Terus akhirnya sekarang ini malah sama gereja kontrak 1 tahun gitu. Tapi karena ini situasi pandemi jadi sementara ditutup. Nah, bagaimana kalau pandemi seperti ini? UMAS-UMAS saya kan bisa hilang semua, udah kabur semua. Bagaimana? Mereka juga rindu. Banyak yang punya HP
HP saya gimana Buning, katanya ke ibadah kita gitu. Akhirnya sebelum pandemi memang sudah saya persiapkan dengan banyaknya umas dan lokasinya itu mencar-mencar, saya bikin koordinator. Jadi satu koordinator tuh mamanya angkot ini dari Depok, berapa satu angkot, 12 orang, koordinatornya satu. Terus ini dari Kampung Sawah itu 2 angkot, koordinatornya 1. Kampung Sasap, Pondok Gede itu ada koordinator sehingga memudahkan saya untuk monitor, memantau umas-umas ini, karena kondisinya itu sudah sepuh-sepuh ya, di bawah 60 itu sedikit lah, di atas 60 semuanya. Terus ekonominya kan banyak yang lemah ya, jadi itu yang harus kita perhatikan. Dia hanya sekedar makan aja begitu jadi masalah gitu. Jadi tapi saya untuk membawa umas-umas ini supaya kita jangan mempermasalahkan makanan. Kita masalahkan untuk menghadap Tuhan, bagaimana di hari depan kita. Karena kalau kita ngitung jari-jari kita 20, sampai enggak 20 kita hitung. Iya kan gitu. Nah, akhirnya ya itulah sampai sekarang ini masa pandemi, saya juga berpikir gimana koordinator saya hubungin hampir tiap hari, sehat enggak, ada yang sakit enggak, begitu. Jadi kita tetap dan dibantu oleh Kampung Singgah juga ya. Akhirnya sampai saat ini umas-umas kita adakan sebulan sekali lewat Zoom gitu, tiap hari Kamis, minggu pertama, terus minggu ketiga itu ibadah. Nah ya kita saling mengingatkan. Nah itulah kita ngubunginnya juga sebenarnya susah-susah gampang gitu. Nah, nanti kalau mamanya kayak di rumah kan nggak semua punya HP, ya yuk ngumpul tapi jaga jarak tetap, saya bilang gitu. Akhirnya ya seperti sekarang ini, karena dari gereja sendiri, gereja Lewi juga mendukung. Yang waktu itu saya diminta sama Pak Dharma untuk Pak Dharma mengadopsi rumah itu, orang-orang tua yang di Kampung Sawah itu. Jadi itulah saya terima dari Pak Dharma, jadi saya punya tanggung jawab di sini. Itu Kak Yuli. Jadi luar biasa ya. Jadi oma-oma juga ini dan opa-opa difasilitasi ada satu rumah singgah. Iya. Jikalau mereka tidak punya keluarga, iya, mereka bisa tinggal di rumah singgah. Oh tidak tinggal. Jadi di situ sebenarnya kalau yang tidak punya rumah sih tidak ada, semua punya keluarga, cuman ekonominya lemah gitu. Nah kalau di rumah singgah ini sebenarnya bukan untuk tinggal, tapi kalau dia habis dari mana, habis dari mulung gitu, nanti kumpul di situ tiap hari Kamis, diadakan ibadah kecil, doa bersama, Minggu nanti kumpul habis mulung atau bisa ngumpul di situ, ada yang mimpin ibadah gitu. Oh, jadi gitu. Bisa kalau setiap kayak kegiatan apapun dilakukan di situ. Nah, ini Ibu Ning ya kan, untuk kedepannya Ibu Ning gimana ini untuk bawa umas-umas ini supaya mereka tetap setia, mereka happy, sukacita, gimana? Kedepannya seperti apa Ibu Ning pengaturannya? Ya sekarang ini situasi kan seperti ini ya, pandemi seperti ini, saya tidak bisa berbuat seluas apapun, tapi saya tetap menghimbau dan memantau mereka lewat koordinator itu. Jadi kadang-kadang pas koordinatornya bagi apa begitu, nanti saya telepon mana omanya gitu, hanya gitu aja saya pantau seperti itu ya. Saya sih berharap untuk oma-oma ini tambah sabar, ya tambah tetap setia dengan Tuhan, ya kan, jangan sampai ada pengaruh yang tidak baik dari luar. Itu aja yang saya Kak, supaya damai sejahtera di masa tua. Tinggal nunggu apa sih Kak, kayak saya juga seperti itu.
Iya, Luar biasa iya. ya Bu Ning. Jadi Tapi ya, terpantau kok, sekarang ini terpantau. terpantau. Koordinatornya terpantau. Jadi puji Tuhan, ibu-ibu ini, oma-oma ini terus ada dalam pemantauan Ibu Ning sebagai Kabid Umas ya, dan mereka bisa mendapat fasilitas untuk beribadah, untuk kegiatan apapun ya. Dan kami juga Bu Ning bisa support juga. Kita kan WBI ada di gereja, Iya. kita bisa support apa yang dibutuhkan oleh umas ya. Mungkin bisa disampaikan ke Kabid WBI juga supaya kita juga bisa ambil bagian. Iya. Karena kita nanti satu saat akan umas juga Bu. Oke Bu Ning, terima kasih ya, luar biasa banget untuk acara, untuk share Ibu Ning ini. Membuat inspirasi para perempuan yang ada dimanapun itu, mereka bisa bergairah seperti Ibu Ning. Bu Ning, aku sangat diberkati dengan cerita Bu Ning tadi. Luar biasa ya perjalanan Ibu Ning. Tapi ngomong-ngomong, ini buku apa Bu Ning? Itu kumpulan firman. Oh, kumpulan firman. Tiap hari dibaca? Iyalah. Supaya nggak pikun, kan pandemi begini bengong-bengong di rumah, ngapain bengong? Ya baca inilah Kak Yuli. Oh, luar biasa ya. Jadi terus diisi dengan firman Tuhan, Iya. supaya tubuh jiwa roh terpelihara sempurna. Dan nggak pikun, nggak bengong. Luar biasa. Iya. Perempuan hebat dimanapun berada. Amin. Ya. Sampai masa tua pun masih tetap bisa melayani Tuhan. Sama seperti Ibu Ning. Tuhan membawa Ibu Ning untuk melayani umas-umas, agar supaya pengalaman Ibu Ning juga bisa dibagikan ke umas-umas, sehingga umas-umas ini tidak kesepian. Mungkin mereka kehilangan keluarga, pasangan hidup, tapi dengan ada komunitas yang dipimpin Bu Ning, mereka bersuka cita terus karena banyak kegiatan ya Bu Ning. Banyak kegiatan, kalau melihat ada retreat waktu sebelum pandemi, banyak kegiatan, dan kita berdoa supaya pandemi ini berlalu dan akan ada banyak kegiatan-kegiatan di luar gereja. Terima kasih, sampai ketemu pada segmen berikutnya. Amin.